adik-adik, apa kabar semuanya? Cici harap semuanya baik-baik aja ya di rumah. Sekarang waktunya kita buat memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau semangat memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita bersuka. Sekarang sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan sama kita. Kita menyatakan kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengerti setiap hati kita.
Ayo adik-adik sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh sama-sama beribadah Tuhan walaupun melalui online. Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami gunakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi ini, bentar ya, Coach Herdi ini masih pakai masker. Adik-adik, kenapa kita harus pakai masker? Karena penyebaran COVID-19-nya masih ada. Jadi salah satu untuk mencegah supaya COVID-19 itunya bisa diatasi dengan cepat, adik-adik harus belajar untuk memakai masker. Apalagi kalau keluar rumah, kalau lagi main di mana-mana, atau adik-adik sedang jalan-jalan ke mall atau lagi jalan-jalan keluar kota. Jangan lupa, bukan berarti kita tidak boleh pergi kemana-mana, tetapi kalau kita pergi harus pakai masker. Sekali lagi ya, adik-adik harus pakai masker. Nah, tapi saat hari ini, pagi ini Coach Yardi mau ceritanya buka masker karena memang tidak ada orang. Iya. Nah, tapi adik-adik kalau di rumah atau pergi kemana-mana ya, maksudnya harus pakai masker. Sekali lagi jangan lupa pakai masker. Nah, hari ini atau pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Kalau udah siap harus sediakan Alkitab. Karena apa yang Coach Yardi bawakan hari ini, nah akan keluar ayatnya itu menjadi jawaban kuis minggu ini beserta dengan mujizat apa yang akan Coach Yardi ceritakan ya. Nah, jadi hari ini tadi Coach Yardi udah bilang kata mujizat. Nah, jadi cerita hari ini dengan judul mujizat dalam hidup. Sekali lagi, judulnya mujizat dalam hidup. Nah, nanti Coach Yardi akan sebutkan 2 mujizat yang akan Coach Yardi ceritakan. Lalu ada ayat Alkitabnya dan ini akan menjadi jawaban kuis minggu ini. Jadi harap diperhatikan dan dicatat langsung ya. Sekarang ayo catat dan keluarkan Alkitabnya. Oke, kita mulai ya. Jadi Koko rasa adik-adik semua siap mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar tentang yang namanya mujizat. Nah, siapa di antara kita yang mendengar kata mujizat itu tahu? Coba angkat tangannya. Atau belum pernah sama sekali mendengar kata mujizat? Sepertinya kita udah tahu ya. Dan sering mendengar kata mujizat karena kalau kita lagi mendengerin cerita dari firman Tuhan oleh guru-gurunya atau kita baca Alkitab, kata mujizat itu ada di dalam Alkitab. Nah, mujizat itu artinya peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh pikiran manusia. Jadi sekali lagi, apa itu mujizat? Mujizat itu adalah peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh pikiran manusia. Nah, di dalam Alkitab itu banyak sekali contoh mujizat. Tetapi hari ini Coach Yardi akan ceritakan secara singkat ada 2 mujizat yang saat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang pertama harap dicatat, mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Nah, adik-adik akan ada drama singkatnya ya. Adik-adik lihat. Tuhan, bagaimana dengan 5.000 orang ini yang belum makan Tuhan? Coba deh kamu Filipus cari makanan buat orang-orang tersebut. Oke, baiklah Tuhan. Ya. Wah, gimana Filipus? Kamu sudah mendapatkan makanannya belum? Ini tadi ada anak kecil Tuhan memberikan 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah cukup untuk memberi makan 5.000 orang ini Tuhan? Nah, sudah, kamu tenang saja.
aku akan berdoa kepada Bapa supaya ini dicukupkan untuk banyak orang tersebut. Baiklah Tuhan. Oke, adik-adik sudah melihat ya tadi bahwa mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Nah, kalau kita buka di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. Nah, coba dicatat ya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. Nah, jadi mujizat yang pertamanya dicatat mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Ayatnya di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. Harap dicatat karena ini jawaban kuisnya. Nah, jadi Koko ceritakan, ceritanya pada saat itu Tuhan Yesus sedang melayani bersama dengan murid-muridnya. Ternyata datang banyak orang sekali. Sampai kalau dihitung orang yang mendengarkan cerita atau mendengarkan firman Tuhan dari Yesus yang ikut mau bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya itu ada 5.000 orang. Itu hanya laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Jadi sangat banyak sekali, ternyata lebih dari 5.000. Cumannya di Alkitab itu hanya disebut 5.000 orang. Nah, ceritanya ketika mereka mendengarkan Yesus, ternyata hari sampai sore bahkan sudah mau menjelang malam, Yesus melihat orang banyak ini belum makan. Nah, kira-kira restoran mana atau tempat makan mana yang bisa memenuhi untuk makan 5.000 orang ini? Wah, Yesus berpikir. Lalu Yesus tanya sama murid-muridnya, kalian punya makanan gak nih buat 5.000 orang ini? Murid-muridnya bengong. Wah, kita harus cari di mana? Nah, ternyata mereka gak ada yang bawa makanan, apalagi buat 5.000 orang, banyak sekali itu. Nah, pada saatnya ada satu murid namanya Filipus, dia ketemu dengan satu anak laki-laki. Dia ngomong begini, kamu punya apa? Ternyata anak laki-laki ini punya 5 roti dan bawa 2 ikan. Nah, ketika diminta oleh Filipus dan boleh sama anak kecil ini, ternyata Filipus kasih sama Yesus. Nah, pada saatnya Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan, lalu dia berdoa dan mengucap syukur kepada Allah yang di surga. Nah, ketika itu dia berdoa memohon mujizat 5 roti 2 ikan buat 5.000. Enggak mungkin sekali, enggak mungkin. Tapi ternyata ceritanya kalau adik-adik baca di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14, Yesus memecah-mecahkan rotinya dan ikannya lalu dibagi-bagikan. Orang-orang yang 5.000 beserta dengan wanita dan anak-anak disuruh duduk berkelompok. Adik-adik tahu nggak? Ternyata 5 roti 2 ikan. Kalau kita aja mungkin makan 1 roti, ini bisa untuk memenuhi 5.000 orang. Bahkan anak-anak dan wanita itu belum dihitung. Dan bukan sampai di situ saja. Ternyata mujizatnya 5 roti 2 ikan yang dipotong-potong atau dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus, ternyata sisa 12 bakul. Wow, sisa loh 12 bakul. 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul buat 5.000 orang. Gak mungkin. Nah, tapi di dalam Allah kita, di dalam Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu namanya mujizat. Oke, yang kedua contohnya. Mujizat apa lagi sih? Jangan lupa dicatat. Mujizat yang kedua yaitu Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Sekali lagi ya, Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Nah, ada dramanya, bisa dilihat. Hore, aku sembuh dari penyakitku.
Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau aku sembuh dari penyakit kustaku ini Tuhan. Wah, tadi kan kamu datang pada aku 10 orang, tapi kok hanya kamu 1 orang saja sih yang kembali pada aku? Wah, kalau yang 9 orang lagi saya tidak tahu Tuhan, tapi terima kasih Tuhan. Ya. Oke, tadi kita udah lihat ya, ternyata begini, ada 10 orang sakit kusta nih. Nah tadi kenapa diceritakan cuma 1? Nah ternyata pada waktu ada 10 orang sakit kusta datang sama Yesus memohon, Tuhanku, Yesus, guruku, tolong sembuhkan kami. Ngomong-ngomong sakit kusta itu sakit apa ya? Jadi sakit kusta itu sakit pada kulit, putih-putih semuanya dan bisa menular gitu. Dan saat itu orang yang sakit kusta itu dijauhi oleh orang lain, tidak boleh didekati sama siapapun. Dikatakan najis. Najis itu artinya enggak layak, enggak boleh deket sama-sama orang yang sehat. Nah jadi balik lagi, 10 orang yang kusta ini dia datang kepada Yesus berdoa memohon supaya sembuh. Ternyata Yesus belum menyembuhkan. Yesus cuma bilang, kamu pergi ke imam, coba cek sakit kamu. Nah cuman begitu. Ternyata pada waktu 10 orang sakit kusta ini pergi di tengah jalan, mereka sembuh. Sebelum dicek sama imam, dicek itu diperiksa sama imam, mereka sudah sembuh. Wah mereka senang, ore kita sembuh. Nah kalau kita orang sakit kusta ini sembuh, mereka senang, mereka lupa ternyata kalau mereka harus terima kasih sama Yesus. Yang ingat cuman 1 orang. Dari 10 hanya yang ingat berapa orang? 1 orang. Nah yang 1 orang tadi kembali sama Yesus seperti tadi drama. Dia bilang terima kasih kalau sudah disembuhkan. Nah jadi sebenarnya ini adalah hal yang mustahil. Nah tetapi Yesus menyembuhkan. Ini yang namanya mujizat. Ayatnya Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah catat ya. Jadi Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Ayatnya di kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah adik-adik, jadi tadi kan adik-adik udah dengarkan nih. Kalau mujizat itu dilakukan, dikerjakan oleh Yesus. Ya. Nah adik-adik, jadi siapa yang berperan di dalam mujizat? Nah yang berperan yaitu kuasa dari Tuhan. Tuhan yang memiliki kuasa di dalam mengadakan mujizat. Nah tadi kan mujizat itu adalah sesuatu yang gak pernah dipikirkan oleh manusia. Gak mungkin loh 5 roti 2 ikan itu buat makan 5.000 orang. Tetapi di dalam Allah, di dalam Yesus yang gak mungkin menjadi mungkin ya. Nah itu namanya mujizat. Lalu orang yang sakit kusta, wah mereka kan udah lama nih sakitnya. Sepertinya gak mungkin nih ya mereka sembuh tiba-tiba. Ternyata ketika mereka meminta kepada Yesus untuk disembuhkan, di tengah jalan mereka sembuh. Itu yang namanya mujizat. Yang sulit menurut manusia, pikiran manusia itu mungkin buat Allah. Nah, jadi yang berperan itu kuasa Tuhan. Sekali lagi kuasa Tuhan. Kalau bukan kuasa Tuhan, gak ada mujizat. Nah, mujizat itu biasanya menghasilkan kesembuhan. Mujizat itu menghasilkan berkat. Mujizat itu juga menghasilkan yang namanya pemulihan. Nah, tetapi kehidupan kita, kehidupan adik-adik tiap hari bisa sehat, bisa makan, bisa sekolah, bisa punya orang tua yang baik, bisa semuanya kita bisa hidup dengan baik itu karena kebaikan Tuhan, mujizat daripada Tuhan setiap hari. Walaupun mungkin itu terlihat kecil, tidak
besar. Bukan berarti mujizat itu kita dapat mobil, bukan berarti mujizat itu kita dapat mainan atau dapat uang, bukan. Tetapi kalau kita bisa sehat, bisa makan, bisa sekolah, nah itu berkat Tuhan, mujizat dari Tuhan. Nah jadi yang berperan yaitu kuasa Tuhan, dan yang berperan yaitu iman orang percaya. Nah jadi adik-adik, kalau mau dapat mujizat, coba ya, kalau adik-adik mau dapat mujizat harus punya iman kepada Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus, ya. Jadi mujizat nggak bisa dilakukan oleh manusia. Mujizat itu nggak bisa dikerjakan oleh kita, oleh manusia. Nggak bisa sendiri, karena mujizat itu bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan. Tetapi kerjaan kita yaitu percaya. Nah oleh karena itu kenapa kita perlu mujizat? Kenapa adik-adik perlu mujizat? Kenapa papa mama adik-adik perlu mujizat? Karena supaya kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang luar biasa, perbuatan Tuhan yang besar, yang tidak pernah kita pikirkan, manusia pikirkan, tetapi Tuhan itu bisa. Bisa kasih makan 5.000 orang walaupun dengan 5 roti 2 ikan. Bisa menyembuhkan yang sakit kusta. Nah adik-adik, kita bisa melihat Tuhan yang besar melalui mujizat yang kita dapat. Ya kalau kita bisa sehat sampai hari ini karena itu Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Dan melalui mujizat kita akan melihat bahwa banyak orang akan kenal sama Tuhan. Nah, adik-adik, oleh karena itu yang terakhir, apa yang harus kita lakukan kalau adik-adik perlu mujizat? Mungkin adik-adik sekarang merasa sedih. Mungkin adik-adik sekarang perlu yang namanya lagi sakit, ya. Mungkin ada yang lagi sakit nih, atau adik-adik yang lagi kekurangan, papa mamanya belum dapat kerja, atau papa mamanya sulit mencari uang. Nah, perlu mujizat dari Tuhan, perlu yang gak pernah kita pikirkan, Tuhan itu sediakan. Nah kita buka ayatnya, ini ayatnya di Matius pasal 7. Ya, kalau tadi dua ayat yang Koko sebutin di awal, adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah tetapi kita akan buka ayat ini, Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Adik-adik buka Alkitabnya. Yuk kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Sama-sama ya kita akan bacakan ya. 1, 2, 3. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah jadi kalau adik-adik ingin mendapatkan mujizat, adik-adik harus minta sama Tuhan, harus cari kepada Tuhan, lalu adik-adik ketok. Nah, maksudnya ketok apa? Berdoa. Adik-adik kalau misalnya ingin sembuh, adik-adik gak bisa diem doang. Adik-adik harus minta sama Tuhan, mencari Tuhan, mengetok Tuhan lewat apa? Berdoa. Kan hubungan kita sama Tuhan hanya berdoa, bisa dilakukan lewat doa. Jadi adik-adik, Tuhan aku ingin sembuh. Atau adik-adik perlu apa? Misalnya adik-adik lagi papa mama lagi kesulitan uang, berdoa. Tuhan aku berdoa untuk papa mamaku biar Tuhan berkati. Nah atau apa, misalnya kita lihat teman kita lagi kesulitan, misalnya teman kita belum bisa bayar uang untuk sekolah, kita berdoa, Tuhan tolong berkati temanku supaya bisa bayar uang sekolahnya. Nah adik-adik bisa berdoa sebagai bentuk minta, mencari dan mengetok. Jadi kalau kita mau dapat mujizat Tuhan, kita harus mencari Tuhan, harus berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan mujizatnya. Nah terakhir, Koko mau tanya, adik-adik sekarang pikirkan apa yang adik-adik perlukan di dalam hidup.
Apa yang sekarang belum terjadi, yang adik-adik inginkan, atau papa mamanya nih kira-kira lagi mengalami apa? Ingat bahwa hanya Tuhan yang dapat mengadakan mujizat di dalam hidup. Oke, jadi kita mau sama-sama berdoa sebagai penutup dan kita berdoa. Adik-adik berdoa memohon kepada Tuhan apa yang adik-adik inginkan supaya hal itu terjadi, mujizat itu terjadi. Yuk adik-adik siap? Kita lipat tangannya, kita tutup matanya ya. Kita berdoa untuk apa yang adik-adik pikirkan saat ini. Oke, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat pada pagi hari ini atau hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar bahwa kami perlu mujizat daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami perlu sesuatu, kami ingin sesuatu supaya yang tidak pernah kami pikirkan atau yang kami pikirkan hari ini bisa terjadi di dalam hidup kami. Mungkin kami ingin sembuh dari penyakit kami, mungkin kami ingin papa mama kami diberkati oleh Tuhan, kami ingin papa mama kami juga dapat percaya kepada Tuhan karena mereka belum kenal Tuhan. Mungkin papa mama kita lagi kesulitan di dalam hal apapun. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong setiap hidup kami, supaya mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih karena kami percaya Tuhan yang mampu melakukan hal apapun di dalam hidup kami. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan ajar kami untuk terus berdoa, untuk ajar kami untuk membangun hubungan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, jangan lupa sekali lagi pakai masker kalau kita keluar rumah. Oke, dadah, sampai ketemu. Ma, minta duit Buat apa? buat jajan. Oh, bentar. Ih, langsung dikasih. Ih, biru. Aku mau jajan dulu ya. Dadah. Oh iya, Dek, maskernya Apa? Dek, jangan lupa. Oh iya, pakai dulu. Iya. Dah, pergi dulu ya. Dadah. Hati-hati ya, Dek. Ma, aku pulang. Oh, udah pulang. Udah. Ma, aku mau cerita. Cerita apa? Bentar, buka dulu maskernya. Tadi di jalan itu banyak orang yang nggak pakai masker. Terus teman-teman aku juga ternyata banyak yang nggak pakai masker. Emang kita kenapa sih harus pakai masker, mah? Iya deh, kita itu kemana-mana harus pakai masker sekarang karena virus corona itu masih ada dan kita kan juga nggak tahu siapa aja yang kena virusnya. Oh Gitu. Dia kan sering juga nonton di TV. Dia masih inget kan caranya gimana? Ingat-ingat, kalau di TV tuh orang selalu bilang kayak harus cuci tangan pakai sabun atau enggak pakai hand sanitizer. Terus mandi habis dari luar, pokoknya jaga jarak, pokoknya sama jaga kebersihan. Iya betul, pokoknya kemana-mana harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, biar penyebaran virusnya itu bisa cepat selesai gitu. Dia ngerti kan sekarang? Iya, aku ngerti. Berarti sekarang kalau harus keluar harus pakai masker, harus jaga jarak, harus bersih-bersih, pokoknya tangan juga harus bersih ya, Mah? Iya betul Iya. gitu. Oke. Shalom. Nah, adik-adik di sini Cici mau bawain pengumuman. Yang pertama, adik-adik kalau mau keluar rumah harus selalu pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer. Pokoknya kemana-mana harus pakai masker, jangan lupa rajin juga cuci tangan seperti di video yang tadi. Iya, kayak video yang tadi kita harus jaga jarak. Pokoknya harus kalau keluar rumah ingat pakai masker biar nggak kena virus corona. Terus info yang kedua, untuk pemenang kuis dan kuis mingguan dapat dilihat di Instagramnya thehope@thehope.generation.
Dan pengumuman yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk ngerjain setiap tugas kuis mingguan karena adik-adik akan mendapat 1 poin. ya itu untuk menjadi poin kehadiran. Terima kasih adik-adik. God bless. Dadah.